Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Rindiani Puspitasari absen 31 dan saya berasal dari kelas 10 Manajemen Perkantoran 1. Jadi saya akan menjelaskan tentang etika berkomunikasi di lingkungan. Kerja etika berkomunikasi di lingkungan kerja adalah aturan, norma, dan sikap yang harus dipatuhi dalam berinteraksi antara rekan kerja, atasan, bawahan, maupun pihak luar perusahaan agar tercipta suasana kerja yang profesional, harmonis, dan produktif. Atau pengertian lebih lengkapnya, yakni etika komunikasi di tempat kerja. Berarti, kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang sopan, jujur, jelas, dan menghargai orang lain, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media digital seperti email dan chat kantor. Tujuannya agar pesan tersampaikan tanpa menyinggung perasaan orang lain dan tetap menjaga hubungan kerja yang baik. Prinsip-prinsip etika komunikasi di tempat kerja, yakni yang pertama sopan dan santun, gunakan bahasa yang baik, tidak kasar, dan sesuai situasi. Kedua, jujur dan terbuka, sampaikan informasi dengan benar, tanpa manipulasi. Ketiga, menghargai orang lain. Dengarkan pendapat rekan kerja tanpa memotong pembicaraan. Keempat, tanggung jawab pahami dampak dari setiap kata atau pesan yang disampaikan. Kelima, profesional pisahkan urusan pribadi dengan pekerjaan. Keenam, tepat waktu dan relevan. Sampaikan informasi sesuai konteks dan waktu yang tepat. Dan yang ketujuh, konsisten hindari ucapan yang berubah-ubah agar dipercaya. Bentuk etika komunikasi di lingkungan kerja secara lisan yakni berbicara dengan nada yang sopan, tidak membentak, dan tidak bergosip. Secara tulisan yakni menggunakan ejaan yang benar dan bahasa formal dalam surat, email, atau pesan kerja. Non-verbal yakni menjaga ekspresi wajah, kontak mata, dan bahasa tubuh yang ramah. Digital yakni tidak mengirim pesan di luar jam kerja tanpa keperluan mendesak, serta menjaga privacy data perusahaan. 4 manfaat etika komunikasi di tempat kerja. Yang pertama adalah meningkatkan kerja sama tim dan rasa saling percaya. Lalu yang kedua, menghindari kesalahpahaman dan konflik. Ketiga, meningkatkan citra profesional pribadi maupun perusahaan. Dan keempat, mendorong lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. 5 contoh pelanggaran etika komunikasi. Yang pertama, yakni menggunakan kata-kata kasar atau sarkasme. Kedua, menyebarkan gosip tentang rekan kerja. Ketiga, mengabaikan pesan penting dari atasan. Keempat, menyela pembicaraan orang lain. Dan yang terakhir, yakni menyebarkan informasi perusahaan tanpa izin. Jadi kesimpulannya adalah etika berkomunikasi di lingkungan kerja sangat penting untuk menjaga hubungan yang sehat, profesional, dan produktif antar sesama pegawai. Dengan komunikasi yang etis, suasana kerja akan lebih nyaman dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Teman-teman, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang etika komunikasi di lingkungan kerja. Semoga kalian semua dapat memahami penjelasan singkat dari saya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir.